Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya anak kelas 9 SMP Negeri 2 Kelapa Kampit. Kali ini kalian akan belajar PKN, itu bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada materi ini nanti kalian akan mendapatkan atau memiliki pengetahuan dan keterampilan, yaitu dalam mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian juga kalian akan memiliki atau mengetahui cara mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dapat mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Ini nanti yang akan kalian pelajari pada bab 1 ini. Nah, pada materi ini ada beberapa sub yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya. Pada materi kali ini tentunya kalian sudah belajar di kelas 7 dan 8 tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Tentunya kalian pasti ingat itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Coba kalian masih ingat tak? Kira-kira apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Oke, coba kalian ingat-ingat apa makna Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kalau lupa apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara, makna Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Itu adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebagai sumber nilai dan norma serta sebagai kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang Jadi ini adalah makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu kan telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan ini disahkan, Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya setelah kita merdeka, itu banyak sekali pasang surut berlakunya atau perwujudan Pancasila. Ini kan bahkan sejarah itu mencatat ada upaya untuk mengganti Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, ini akan kita
akan kalian pelajari pada bab 1 ini. Nah, kita langsung saja perwujudan Pancasila, perwujudan nilai-nilai Pancasila itu ada beberapa masa. Itu pertama masa awal kemerdekaan, itu kemudian masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi, dan masa reformasi sampai sekarang. Jadi ada 4 masa berlakunya Pancasila di Indonesia. Itu pertama, Bapak ulangi, pada masa awal kemerdekaan. Ini ya, pada masa awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, Orde Lama. Yang ketiga, Orde Baru, dan masa reformasi. Itu sampai sekarang. Oke, yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Ini masa berlakunya itu adalah tahun 1945 sampai 1959. Nah, bagaimana pada masa ini? Nah, pada masa ini ada upaya-upaya ya, ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dan juga terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama, upaya apa yang terjadi untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama adalah adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Apa tujuannya? Itu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Ya, jadi Bapak ulang lagi, tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ya. Nah, ini yang usaha yang kedua, itu untuk menjadikan Indonesia itu secara negara Islam, ya. Itu dengan apa? Mengganti ya, mereka ini untuk mengganti Pancasila ini sebagai dasar negara dengan syariah Islam, ya. Tetapi gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Itu Republik Maluku Selatan. Merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smukel. Apa tujuannya mereka memberontak? Itu adalah membentuk negara sendiri. Jadi mereka ingin membentuk negara sendiri, dan yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Jadi RMS ini terbentuk pada tanggal 25 April 1950. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau Perjuangan Rakyat Semesta dalam kurung Permesta. Siapa yang memimpinnya? Itu memimpinnya adalah Saripudin Prawira Negara dan Vence semua tahun 1957 sampai 1958. Ya. Kemudian yang berikutnya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian juga ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi ini diantaranya usaha-usaha ataupun upaya-upaya kelompok tertentu ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ya. Kemudian masa yang kedua itu adalah masa Orde Lama. Itu pada tahun 1959 sampai 1966. Ya.
Nah, pada masa ini dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Nah, nanti kalian cari ya. Nanti kalian cari apa sih itu yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Oke. Nanti silakan kalian cari di sumber yang lain atau kalian browsing. Di sini tim apa tidak akan memberitahukan apa itu demokrasi terpimpin. Nanti kalian cari ya, cari informasi ini apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin ya. Kemudian pada masa ini juga banyak terjadi beberapa penyimpangan ya. Nah, apa saja itu penyimpangannya? Oke, yang pertama adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ya, berdasarkan TAP MPR S nomor 20. Nah, nanti kalian buka di Undang-Undang Dasar 45 itu masa jabatan presiden itu berapa tahun. Nanti kalian lihat nanti ya apakah benar seumur hidup. Nanti silakan kalian buka di Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Yang kedua adalah Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Nah, jadi ini nanti juga kalian buka, kalian cari pasal berapa yang mengatur hubungan antara presiden dengan DPR ya. Nanti cari di Undang-Undang Dasar 45 hubungan kerjasama antara presiden dan DPR. Berhak tak presiden ini membubarkan DPR ya. Dan yang ketiga adalah presiden membentuk MPRS. Nah nih, presiden membentuk MPRS ya, yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR. Nah, ini juga kalian cari di Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan MPR ini kan adalah lembaga negara. Yang mana yang lebih tinggi, presiden atau MPR? Nanti dibuka ya, cari di Undang-Undang Dasar 45 antara MPR dan presiden mana yang lebih tinggi. Nah, ya. Nah, kalau misalnya MPR lebih tinggi dari presiden, nah bisa tidak presiden ini membentuk dan membubarkan MPR ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini ada tugas kelompok. Nah, tapi kan pada kali ini karena kita melaksanakan pembelajaran daring online, kan tidak bisa kalian mengerjakan tugas ini secara kelompok. Nah, tugas ini yang tugas kelompok 1-1 ini ya, kalian buat perorangan ya. Cara gini, pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Kemudian buat pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Jadi buat pertanyaan ya. Contoh gini, kalian mau ambil yang mana? Misalnya kalian mau ngambil yang masa Orde Lama. Nah, penyimpangnya apa? Oh, ini misalnya. Ini penyimpangnya. Nah, ini buatlah beberapa pertanyaan. Nanti kalian cari jawabannya di sumber-sumber yang lain. Misalnya kalau di sini tidak ada jawabannya, cari di internet. Sekarang ini misalnya Bapak contohkan buat pertanyaannya. Dengar ya. Bapak ulangi cara membuat pertanyaan. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, pasal berapa? Nah, buat pasal berapa yang mengatur tentang masa jabatan presiden? Boleh. Ini kan pertama.
Dua misalnya, bolehkah presiden menjabat menjabat sebagai presiden seumur hidup? Nah, kan boleh pertanyaannya. Nanti dijawab. Buat pertanyaannya dijawab. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tanggal 5 Maret 1960 membubarkan DPR. Nah, gitu kan? Itu. Lihat apa tugas DPR, apa kewenangan DPR, pertanyaannya. Apa kewenangan presiden, apa tugas presiden? Boleh tidak presiden membubarkan DPR? Nah, ini kan pertanyaan, ya. Oke, kalau yang ini. Kemudian misalnya kalian mau mengambil penyimpangan di awal kemerdekaan misalnya. Ini, ya. Gitu. Eh, mengapa PKI melaksanakan pemberontakan? Boleh buat pertanyaan. Nah, dari sini buat beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab, ya. Nah, ini ikuti saja langkah-langkah di sini, ya. Nah, ini diskusikan. Nah, ini kan tidak mungkin diskusikan. Jadi jangan diskusi dengan temannya nanti. Jadi kerjakan perorangan, ya. Kerjakan perorangan. Kemudian susunlah laporan hasil telah kalian secara tertulis. Nah, ditulis di kertas, lalu nanti difoto kirim di Classroom. Nah, bagi kalian yang belum memahami tugas ini, nanti tanya saja kalau belum paham, nanti di WA grup PKN kelas 9, ya. Gitu ya. Nanti Bapak ulangi, kalau belum mengerti dengan tugas ini, nanti menanyakannya di WA grup PKN kelas 9. Gitu ya. Oke, Bapak rasa ini aja untuk hari ini materinya, dan ini tugasnya kalian kerjakan sekarang. Jadi Bapak ulangi lagi, apabila belum mengerti dengan tugas ini, cara ngerjakannya, nanti tanyakan di WA grup. Gitu ya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.